walaupun itu rapat di dalam masjid, kadang-kadang kita dilengahkan untuk menyelesaikan rapat itu sementara kita tidak segera sholat. Padahal ketika kita rapat di dalam masjid, maka yang paling diutamakan adalah kewajiban masjid itu adalah bagaimana mengadani ketika di awal waktu itu. Karena itu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini adalah kegiatan bimbingan penyuluhan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan, Sidoarjo. Kali ini topik penyuluhannya adalah fadilah sholat di awal waktu. Bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah amma ba'd. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih dikasih kesehatan dan kesempatan dan mempergunakan kesehatan dan kesempatan itu sebaik-baiknya untuk kita pergunakan memenuhi panggilan Allah tepat waktu, sesuai dengan waktu. Dan hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan sholat asar berjamaah tepat waktu di awal waktu, di mana malaikat siang dan malaikat malam di waktu asar ini telah berkumpul. Maka mudah-mudahan ketika malaikat siang maupun malaikat malam ketika menghadap kepada Allah, maka malaikat-malaikat itu mudah-mudahan senantiasa memberikan kesaksiannya buat kita semua yang melakukan sholat asar yang seperti ini sebagai orang-orang yang awabin, orang-orang yang senantiasa langgeng istiqomah ibadahnya. Untuk menggenapi sholat awal waktu, maka saya akan bawakan kitab At-Targhib wa Tarhib minal Hadits Syarif, kumpulan hadis tentang pahala dan ancaman dari hadis-hadis yang mulia yang disusun oleh Abdul Qawi Al-Munziri atau Imam Hafidh Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri atau dikenal dengan Al-Munzir, di bab At-Targhib fi sholati fi awal waktiha, pahalanya melaksanakan sholat di awal waktunya. Di sini ada beberapa hadis tentang pahala dan fadilah kita melakukan sholat seperti ini. Yang pertama hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, qala, dia berkata, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Qala, maka Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya. Ai ada usholah, melaksanakan sholat tepat pada di waktunya. Summa qultu summa ayyan, kemudian Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu, saya bertanya lagi, maksudnya adalah Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, summa ayyun, kemudian apa lagi? Qala, Rasulullah menjawab, jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Maka perbuatan yang kita lakukan seperti ini, kita lakukan sholat di waktu ini, di awal waktu ini, adalah melebihi berjihad di jalan Allah. Bahkan di dalam hadis riwayat Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, ruya an rajul bani Abdul Qais,
Diriwayatkan dari seorang laki-laki dari Bani Abdul Qais, yuqalu, ditanya lahu kepadanya Al-Iyad, annahu sami'an Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, alaikum bizikrillah, alaikum bizikri rabbikum, alaikum, tetaplah kalian semua, bizikri rabbikum, tetap berzikir kepada Tuhanmu, ai ala bizikrillah tatma'innul qulub, sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah akan membuat hati ini tenang. Wasallu sholatakum, dan sholatlah kalian, sholatakum atas sholat kamu semua, fi awwali waqtiha, di awal waktunya, fi awal waktikum, di awal waktumu, fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, yudha'if lakum, akan melipat gandakan pahala buat kamu. Bahkan di dalam hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ad-Daruqutni, ruwiya an Ibnu Umar radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, al waqtul awal, waktu awal seperti ini, minas sholati, dari sholat, ridwanullah, adalah ridha Allah buat kita. Apa artinya ridwanullah? Allah akan membentangkan ridha dan rahmatnya buat kita semua. Wa akhiru wal akhir, dan akhir sholat afdullah, adalah pengampunan. Apa artinya? Ketika kita sholat di awal waktu seperti ini, maka Allah akan membentangkan keridhaan dan rahmatnya buat kita. Dan ketika kita di akhir waktu, kenapa di situ afdullah? Allah akan mengampuni karena kita tidak meninggalkan sholat itu. Tapi yang paling utama adalah fi awal waktiha. Kenapa? Karena di dalam hadis yang lain disebutkan awalul wakti ridwanullah, bahwa awal waktu itu adalah ridha sekaligus rahmat Allah. Wa wasatul waqti, dan tengah-tengah waktu berarti kalau kita sholat asar saat ini adalah dimulai dari jam 3, tengah-tengahnya adalah jam 4. Kalau tengah-tengahnya gimana? Rahmatullah, rahmat Allah. Wa akhirul waktu, di akhir waktu berarti di jam 5, mendekati maghrib. Afdallah azza wa jalla, pengampunan. Apa artinya? Kalau kita mengakhirkan itu hanya sekedar gugur kewajiban. Tapi jika kita melakukan di awal waktu, maka itu banyak keutamaan lain, di antaranya adalah amal yang paling Allah cintai. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ketika Rasulullah ditanya ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama, maka Rasulullah jawab as-sholatu li awwali waqtiha. Amal yang paling utama adalah sholat yang dikerjakan di awal waktunya. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga. Ternyata jawaban Rasulullah adalah as-sholatu li awwaqtiha, sholat yang dilakukan di awal waktu. Maka inilah yang sesungguhnya godaan kita melakukan sholat di awal waktu itu memang banyak. Kadang-kadang kita diajak rapat, di mana di rapat itu kadang-kadang orang mengabaikan bahwa melaksanakan sholat di awal waktu, begitu ada jam dinding mau kuta di situ, ada jam dinding mau kuta di situ, dan kemudian sudah berbunyi tit. Walaupun itu rapat di dalam masjid, kadang-kadang kita dilengahkan untuk menyelesaikan rapat itu, sementara kita tidak segera sholat. Padahal ketika kita rapat di dalam masjid, maka yang paling diutamakan adalah kewajiban masjid itu adalah bagaimana mengadani ketika di awal waktu itu, karena itu yang ditunggu. Sebaliknya, jika ada orang adzan belum waktunya, orang kampung ngamuk itu. Pernah itu cerita guyon. Satu ketika ada seorang muadzin di suatu masjid, setiap kali adzan tidak pernah ada yang datang. Tiba-tiba adzannya jam 10 malam. Begitu jam 10 malam, orang sekampung itu datang semua, marah-marah itu. Dan sengaja memang di awal waktu tidak diadzani. Begitu waktu isya tidak diadzani. Tapi kemudian ditunggu sampai
jam 10 malam baru diadzani, maka orang sekampung itu kemudian marah-marah masuk ke masjid, kenapa kamu adzan? Ini kan baru adzan, tadi kan tidak saya adzani. Wong biasanya saya adzani di awal waktu, tidak ada yang datang. Maka saya coba saya adzani di jam 10 ini, ada yang datang atau tidak? Alhamdulillah sekampung datang semua. Ayo kita salat jamaah gitu. Maka sesungguhnya kadang-kadang orang memandang bahwa ketika adzan itu hanya sekedar penanda waktu, padahal adzan itu adalah untuk panggilan kita sholat. Kalau kita dipanggil Allah kemudian mengabaikan, bagaimana kita ingin mendapatkan rahmat Allah? Dan itulah yang kemudian, maka ketika kita sholat di awal waktu seperti ini adalah bagian ridwanullah. Allah akan membentangkan keridhaan sekaligus rahmatnya. Maka disitulah yang kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya hal-hal yang seperti ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, bahwa Rasulullah SAW dan sahabat yang meriwayatkannya adalah Abdullah bin Mas'ud, anna Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW marra ala ashabi, lewat di antara sahabat-sahabatnya yauman pada satu hari, faqala lahum, kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ma tad'una ma yaqulu rabbukum tabaraka ta'ala, tahukah engkau apa yang difirmankan oleh Tuhanmu, zat yang maha memberkahi lagi maha luhur? Qalu, mereka semua menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya itu lebih tahu. Maka kemudian qalaha salasan, maka berkatalah padanya 3 kali, qala wa izzati wa jalali wa izzati, demi keluhuran zat yang menggenggam jiwaku, wa jalali, dan keagungan, dan wa izzati, dan disitulah yang kemudian disebutkan, dan ini disebutkan yaqul rabbukum, berkatalah, ma tadrun ma yaqul rabbukum, tahukah engkau apa yang diucapkan, yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala? Saya ulang lagi, ma tadruna, tahukah engkau ma yaqul rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhanmu tabaraka wa ta'ala? Qalu, maka sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan utusannya lebih tahu. Qalaha salasan, qala, maka Allah berfirman, wa izzati, demi keagunganku, wa jalali, demi keluhuranku, la yusalliha ahadun, tidak sholat seseorang, liwaktiha, atas waktunya, maksudnya seseorang yang tidak akan sholat kecuali di awal waktu itu, illa adkhal tahul jannah, kecuali engkau akan dimasukkan ke dalam surga. Berarti orang-orang yang berusaha menjaga sholatnya di awal waktunya, tidak ada hal yang menolaknya, tidak ada hal yang menghalanginya, kecuali Allah akan memasukkan ke dalam surga. Wa man shallaha bighairi waqtiha, dan barang siapa yang sholat tidak di waktunya, in syi'ta rahimtahu, jika Allah menghendaki mendapatkan rahmat, wa in syi'tu rahimtuhu, jika aku menghendaki akan aku rahmati dia, wa in syi'tu, dan jika aku menghendaki azabtuhu, maka akan aku siksa. Maka kadang-kadang kalau orang itu di akhir waktu itu kadang-kadang tidak tumakninah, tidak pelan-pelan, tapi dia akan mengerjakan dengan tergesa-gesa, tidak khusyuk. Maka itulah yang kemudian, kenapa? Jikalau aku menghendaki akan aku kasih rahmat, artinya apa? Jikalau kita sholat di akhir waktu atau di luar waktunya, orang yang seperti ini kadang-kadang lalai di dalam sholatnya. Makanya di dalam Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang sholat. Siapakah? Alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang celaka di dalam sholatnya adalah mereka yang lalai di dalam sholatnya. Dan ternyata di dalam tafsir Ibnu Katsir adalah orang yang mengabaikan waktu sholatnya itu. Termasuk ketika kita dengar azan,
Dengan azan kemudian kita abaikan, mengulur-ulur waktu, itu termasuk orang yang celaka. Kenapa? Itu termasuk orang yang mengabaikan waktu sholatnya. Bahkan ketika orang gampang-gampang menjamak dan mengqashar padahal tidak ada masyaqqat di dalamnya, itu juga termasuk dalam kategori orang yang lalai di dalam sholatnya. Maka duduk kita di dalam masjid Baitul Jannah ini mengantarkan kita semua berkumpul di surganya Allah dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, selaras dengan keistiqomahan kita melaksanakan sholat awal waktu seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah ya Fatah, wahai Zat yang maha membuka segala pintu rahmat, wahai Zat yang maha membuka segala pintu kebaikan, wahai Zat yang maha membuka segala pintu keberkahan, keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Kami sadar ya Allah bahwa hidup kami ini hanya singkat dan sementara. Sesingkat apapun, sesementara apapun hidup dan kehidupan kami, maka berilah kami nikmat hidup yang husnul khotimah, dengan akhir yang baik, dengan jaminan surgamu buat kami semua, dengan akhir kami tetap menjadi hamba-hambamu yang patuh taat kepadamu, menjadi hamba-hambamu yang muqimas sholat, menjadi hamba-hambamu yang menegakkan sholat beserta keluarga dan keturunan kami. Maka jadikanlah doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati, betul-betul terhamparkan dan terbentangkan semangat di dalam diri kami sekeluarga untuk tetap menjadi orang-orang yang menegakkan sholat di awal waktu, di mana awal waktu merupakan awal yang engkau ridhai, merupakan awal yang engkau bentangkan rahmatmu. Maka jadikanlah kami mampu mengabaikan keseluruhan pekerjaan-pekerjaan dunia, guna kami ketika datang panggilanmu melalui azan dari muadzin, kami dapat memenuhi panggilan itu untuk menegakkan sholat di awal waktu. Rabbana sahil umurana wa hasil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial BMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur di Jalan Pahlawan. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, bagi Anda yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Sampai jumpa kembali di channel yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.